Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming diusung oleh banyak partai, dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, hingga PSI. Tak bisa dipungkiri, pengaruh endorsement Jokowi, dukungan koalisi, jaringan relawan hingga pendanaan kampanye yang masif membuat elektabilitas Prabowo Gibran hampir selalu unggul meski dibayang-bayangi isu dinasti politik dan polemik putusan MK. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga memiliki line up pengusaha dan konglomerat paling mentereng di antara semua capres. Termasuk di antaranya adalah konglomerat yang memiliki tambang batubara dan energi. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat pemilik perusahaan tambang, khususnya batubara, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Hasyim Joyadikusumo, Abu Rizal Bakri, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Pratyasahrir, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, Wisnuwardana, Maher Al-Gadri, Rosan Roslani, Hatta Rajasa, Erwin Aksa, Ludwig Paulus, Erick Thohir, hingga Garibaldi Thohir. Berbeda dengan dua paslon lain, Prabowo menjadi satu-satunya capres yang punya bisnis di sektor industri ekstraktif. Jejaring bisnis yang dimilikinya membuat Prabowo menjadi capres terkaya dengan kekayaan mencapai 2 triliun. Perusahaan pertama Prabowo adalah Nusantara Energi. Perusahaan yang membawahi sekitar 17 perusahaan ini bergerak di bidang tambang batubara, kelapa sawit, hingga perkebunan. Sahamnya dimiliki oleh Prabowo dan dikendalikan oleh anak dan kolega-koleganya yang kemudian bergabung ke dalam tim kampanye nasional. Nama Nusantara Energi dan Prabowo pernah muncul dalam dokumen Paradise Paper pada tahun 2017. Laporan hasil investigasi jurnalis internasional ini menunjukkan perusahaan Prabowo pernah didaftarkan di kawasan suaka pajak untuk menghindari pajak di dalam negeri. Melalui PT Nusantara Energi Indokol yang sahamnya dimiliki Prabowo, sekitar 7 perusahaan mengoperasikan tambang batubara seluas 65.000 hektar di Kutai Timur. Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusam Hutani Lestari yang beroperasi di Provinsi Aceh dengan areal kerja seluas 57.300 hektar, PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.000 hektar di Kutai Timur, PT Tanjung Redep Hutani dan PT Belantara Pusaka dengan total luas lahan keseluruhan mencapai 155.610 hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Prabowo melalui hak guna usaha yang mendekati 500.000 hektar ini dikonfirmasi sendiri oleh Prabowo pasca debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Selain itu, Prabowo juga memiliki perusahaan pengolahan kertas bernama PT Kertas Nusantara yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur. Manajemen yang buruk membuat perusahaan ini cukup lama mengalami berbagai masalah, mulai dari pemecatan karyawan hingga penundaan pembayaran gaji. Hasyim Joyadikusumo adalah adik kandung Prabowo, seorang pebisnis kelas atas yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Prabowo Gibran. Jejaring bisnis Hasyim berada di bawah bendera Arsari Group, sebuah perusahaan induk dari bisnis yang bergerak di bidang perbankan, agribisnis, perkebunan karet, penambangan timah, hingga pengembangan energi terbarukan. Arsari Group melalui PT Arsari Tambang memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan timah di Bangka, Belitung. Hasyim juga tercatat sebagai pemilik PT Arsari Tirta Pradana, sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek pengadaan air minum di Kalimantan Timur, termasuk berencana menyuplai ke IKN. Konglomerat yang sempat memiliki ladang minyak di Azerbaijan dan Kazakhstan ini pernah dinobatkan sebagai orang terkaya ke-40 di Indonesia dengan kekayaan mencapai 10,4 triliun pada 2020. Abu Rizal Bakri adalah politisi senior Partai Golkar dan salah satu konglomerat Indonesia. Melalui bendera Bakri Group, bisnisnya menggurita dari pertambangan, migas, properti, media, hingga telekomunikasi. Meski sudah tak mengurus langsung perusahaan, kendali Bakri Group masih dipegang oleh anak-anak dan keluarga dekat Abu Rizal. Abu Rizal Bakri dikenal sebagai salah satu raja media di Indonesia
melalui Visi Media Asia yang membawahi TV One dan beberapa media lainnya. Di sektor pertambangan batu bara, Bakri Group melalui Bumi Resources memiliki sejumlah anak perusahaan yang menambang di beberapa lokasi, yaitu PT Kaltim Primakol, PT Arutmin Indonesia, dan PT Pendopo Energi Batubara. Bumi Resources sendiri menjadi salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 70 hingga 75 juta ton pada 2022. PT Kaltim Primakol memiliki konsesi tambang seluas 84.900 hektar di Kutai Timur. PT Kaltim Primakol juga menjadi salah satu perusahaan penghasil lubang tambang terbanyak, yaitu sekitar 43.500 titik lubang. PT Arutmin Indonesia memiliki 7 konsesi tambang seluas 34.000 hektar di Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sementara PT Pendopo Energi Batubara beroperasi di lahan seluas 17.800 hektar di Muara Enim, Sumatera Selatan. Perusahaan tambang di bawah naungan Bakri Group ini sempat disebut Direktorat Jenderal Pajak telah mengemplang pajak hingga 2,1 triliun pada 2009. Bumi Resources melalui Bumi Resources Mineral memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral. Tak sampai di situ, melalui PT Energi Mega Persada, Bakri Group melebarkan sayap bisnisnya ke sektor minyak dan gas. Perusahaan ini juga tercatat sebagai pemilik PT Minarak Berantas yang dulunya bernama Lapindo Berantas. Perusahaan Bakri Group ini bertanggung jawab atas bencana semburan lumpur yang menewaskan warga dan menenggelamkan 16 desa di Sidoarjo pada 2006. Hingga hampir 17 tahun berlalu, semburan lumpur Lapindo belum juga berhenti. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi di pemerintahan Jokowi ini, mendukung Paslon 02 dan membentuk tim simpul relawan Prabowo Gibran. Selain berpolitik, Bahlil juga membangun bisnis melalui PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Di sektor tambang, Bahlil terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana yang sahamnya dimiliki oleh PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, PT Riva Capital juga mengeksplorasi 39.000 hektar lahan tambang batubara di Fak-Fak, Papua Barat, dan 11.000 hektar lahan nikel di Halmahera. Nama Luhut Binsar Panjaitan bukan nama yang asing di dunia politik maupun tambang. Purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Menko Marves ini membentuk tim Bravo 5 yang dalam 2 pilpres terakhir mendukung Jokowi. Pada Pilpres 2024, tim Bravo 5 mendukung Prabowo Gibran sesuai instruksi Luhut. Lewat bendera Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004, perusahaan ini kini menjadi induk dari anak usaha yang bergerak di sektor energi, pertambangan, perkebunan, hingga properti. Per 2020, Toba Sejahtera menguasai konsesi batubara seluas 14.000 hektar di Kalimantan Timur melalui PT TBS Energi Utama dan anak-anak usahanya. TBS Energi Utama juga memiliki bisnis PLTU di Gorontalo, Sulawesi Utara, serta Kalimantan Timur. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama setelah masuk kabinet Jokowi. Nama Toba Sejahtera kembali disebut-sebut dalam persidangan pencemaran nama baik Luhut yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Moldianti. Menurut laporan yang dirilis oleh 9 organisasi pada 2021, Luhut diduga ada di balik tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Hal ini pun kemudian dibantah oleh Luhut. Pandu Syahrir, keponakan Luhut, juga berada di kubu Prabowo Gibran sebagai wakil bendahara TKN. Pandu Syahrir dikenal sebagai investor dan pengusaha batubara yang menduduki posisi penting di berbagai perusahaan. Saat ini, dirinya menjabat sebagai wakil direktur utama PT TBS Energi Utama dan komisaris di PT Karya Baru TBS. Pandu juga tercatat sebagai komisaris utama di PT Adimitra Baratama Nusantara, anak usaha TBS yang memiliki konsesi tambang batubara seluas 2.990 hektar di Kutai Kartanegara. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ini, didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN. Jejak Erlangga dalam sektor pertambangan bisa dilacak melalui PT Asia Sahabat Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Erlangga dan kedua anaknya menjabat sebagai direktur dan komisaris. PT Asia Sahabat Indonesia memiliki 2 tambang zirkon dengan total luas konsesi mencapai 10.000 hektar yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Bisnis keluarga Erlangga juga terafiliasi ke PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Kapuas Bara Utama, 2 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Yusril Iza Mahendra, seorang advokat dan Ketua Umum PBB, dipercaya sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran. Di samping menjadi politisi, Yusril juga menjabat sebagai komisaris utama PT Indobara Nusantara Jaya yang 2 anak usahanya, PT Marwan Putra dan PT Bara Bumi Kertanegara, menambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Wisnu Wardana, yang pernah menjabat sebagai CEO PT Indika Energi, memiliki perusahaan pengolahan kelapa sawit bernama PT Teladan Prima Argo
yang beroperasi di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Mahir Al-Gadri, anggota penasihat TKN, dikenal sebagai konglomerat sejak masa Orde Baru lewat perusahaan Kodel Group yang bergerak di sektor agrobisnis, perdagangan, perbankan, perminyakan, industri, investasi, dan perhotelan. Nama Mahir Al-Gadri pernah muncul dalam laporan Paradise Paper. Mahir bersama Mami Soeharto disebut sebagai pimpinan dan pemilik perusahaan Spike South Sumatra yang didaftarkan di wilayah Swaka Pajak. Rosan Roslani, mantan Wakil Menteri BUMN dan Ketua Kadin periode 2015-2020, didapuk Prabowo Gibran sebagai Ketua Umum Tim Kampanye Nasional. Rosan pernah menjabat di posisi penting perusahaan milik keluarga Bakri. Rosan pernah menjadi Presiden Komisaris di Bumi Resources. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Arutmin Indonesia dan Komisaris PT Kaltim Primakol, serta Presiden Direktur PT Brokol Energi. Hatta Rajasa adalah politisi senior yang telah melalang buana di pemerintahan sebagai eksekutif dan legislatif, bahkan menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2014. Ketua Majelis Penasehat PAN ini kini menjadi pembina TKN Prabowo Gibran. Bisnis Hatta Rajasa dikelola melalui Artindo Group. PT Artindo memiliki dua anak usaha, yaitu PT Artasia Cipta Pratama yang memiliki konsesi batubara seluas 5.900 hektar di Kalimantan Tengah, dan PT Artadaya Kolindo yang mengerjakan eksplorasi, pertambangan hingga perdagangan batubara. Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang masih keponakan dari Yusuf Kala, kini memegang posisi sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Erwin Aksa adalah anak dari Aksa Mahmud, konglomerat asal Sulawesi Selatan. Jejaring bisnisnya dikendalikan melalui Bosowa Group. Erwin Aksa juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Semen Bosowa Maros yang memiliki dua pabrik semen di Maros dan Banyuwangi. Grup Bosowa Semen menjadi grup semen swasta pertama dan terbesar keempat di Indonesia. Perusahaan lain yang bernaung di bawah Bosowa antara lain PT Bosowa Mining, perusahaan tambang nikel yang memiliki konsesi 1.500 hektar di Konawe Utara. Di sektor batubara, ada PT Madani Citra Mandiri dengan konsesi seluas 5.000 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ludwig Paulus, Wakil Ketua Koordinator Strategis Prabowo Gibran, adalah purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR 2019-2024. Dalam bisnis pertambangan, Ludwig tercatat sebagai Komisaris PT Puncak Emas Tani Sejahtera, perusahaan tambang emas dengan luas konsesi 100 hektar di Gorontalo. Pada Pilpres 2024, Menteri BUMN Erick Thohir dengan tegas menyatakan dukungannya ke Paslon 02 meski tak masuk dalam struktur TKN. Erick Thohir termasuk bos media melalui bendera Mahaka yang menaungi Republika, Jak TV, dan beberapa stasiun radio. Pada Januari 2024, Garibaldi Thohir menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dirinya bahkan mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan ini. Walau pernyataan itu kemudian dibantah beberapa pihak. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada Victor tadi, you name it, Pak. Dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua, Pak. Izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya yang luar biasa. Ini membuat semangat kita, Pak. Untuk tadi ya sekali putaran. Baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Garibaldi Thohir atau Boy Thohir adalah nama yang sangat terkenal di dunia usaha. Kakak Erick Thohir ini masuk sebagai orang terkaya ke-17 Indonesia pada 2023 dengan kekayaan mencapai 51 triliun. Sumber kekayaan terbesar Boy Thohir berasal dari PT Adaro Energi. Pada tahun 2022, Adaro Energi memproduksi sebanyak 63 juta ton batubara dan menjadikannya sebagai produsen batubara terbesar nomor 2 di Indonesia. Anak usaha Adaro Energi seperti PT Adaro Indonesia, PT Mustika Indah Permai, dan PT Adaro Energi Mineral beroperasi di beberapa wilayah Indonesia untuk mengeruk batubara. PT Adaro Indonesia melakukan kegiatan penambangan di area konsesi seluas 35.500 hektar di Tabalong dan Balangan, Kalimantan Selatan. PT Mustika Indah Permai memiliki izin konsesi batubara seluas 2.000 hektar di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sementara PT Adaro Energi Mineral memiliki 5 konsesi tambang seluas 146.000 hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Kedatangan Gibran di Batu Licin untuk menghadiri acara Jalan Sehat Batu Licin Festival yang dilaksanakan oleh PT Jonin Group sepertinya juga mengindikasikan dukungan konglomerat Kalimantan Selatan kepada pasangan 02. Tak sendiri, Gibran ditemani istri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Grace Natali. Seperti diketahui, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam punya relasi yang baik dengan ayah Gibran. Nama Haji Isam juga sempat masuk sebagai wakil bendahara kampanye tim Jokowi Amin pada 2019. Haji Isam sendiri adalah pengusaha kelas kakap asal Batu Licin yang memiliki perusahaan raksasa bernama PT Jonin Group yang menaungi sekitar 60 anak perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, batu bara, hingga kelapa sawit. Walau tak lagi terjun ke politik, nama Haji Isam tetap punya pengaruh kuat dalam kancah perpolitikan daerah maupun nasional. Lantas, bagaimana dengan paslon 03?